Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditonton guys, jangan lupa guys. Mikrofon Mas ini yang nangis karena melihat ada oma-oma yang masih mampu bekerja di restoran yang tengah dikunjunginya. Kalau begini jadinya, ini siapa sih yang gak melo saat berada di posisi masnya? Ngamen di sini. Hah? Lang. Karena jarang loh ada video yang bisa terbawa suasana kayak gini. Cowok tuh apa sih seringnya? Atas kaki. Tantangan paling ya candaan. Urut. Sebagai pengayuh masyarakat, pengennya dia sih ramah ke siapa aja, Wak. Cuma kali ini dia lagi apes aja nih, karena pas Pak Pol mau urus kepala tuh sapinya malah tantrum mau nyeruduk dia. Otomatis itu semua Di sana lu Yan. Semangat ke sana. Ini aku di sana. Emang. Semangat. Di sana kampung. Mana ora? kasihan banget sih kamu Pak Polisi. Dan rapi-rapi biar kelihatan ganteng, perkara sapi jadi hilang deh pesonamu. Tapi kapan cowok merasa ganteng? Mana lain? Ada Yunada aja ganteng-ganteng tapi nggak ngaku ganteng juga loh. Dan tahu pernikahan kedua kakaknya, Anggala yang malah jadi pusat perhatian semua tamu tuh. Isi warga dia aja minder kalah ganteng sama tamunya. Di Madinah. Aduh, horak mal blank ngawing blank. Cuma sekedar paras aja, Syai. Hatinya pun gak kalah menawannya kok. Karena Anda Yunanda ini ramah banget sama para tamu di sana. Diajak foto mah hayu aja. Asal jangan dulu diajak pelaminan langsung ya. Emang susah nih jadi cowok? Apa-apa selalu jadi pusat perhatian. Bahkan perkara mau lewat dan masuk garasi aja, ini langsung lagi nyibrit tuh ngeliat wajah si abang. Bukan karena ganteng ya, Wak, tapi karena si ibu emang takut aja kalau si abang niatnya mau jalan dia. Waduh, si Kalang sih kamu. Emang ada ya berat seganteng ini? Maksudnya mungkin si ibu trauma aja kali, Wir, kalau hatinya dicuri lagi sama orang seganteng ini. Mending kayak bapak-bapak ini aja, penampilan sederhana pakai kemeja, pakai sarung, tambah peci pula. Meski nggak seganteng Lionel Messi sih, tapi istri masih cinta kok sama dia. Karena bapak-bapak ini balik dari kondangan pada tiduran tuh, ngebawain kasur lipat buat bini mereka di rumah. Yakin sih ini pulang-pulang langsung dijauh sama istri, nggak sabaran cobain kasur baru. Hebat ya, undang beli kasur. Hebat aku mahal kasur. Walimahan nih gue, orang kok berkat sama kasur. Berarti orang kok berkat ya, namanya kasur. Anak-anak tuh. Kayak turu maning kayak. Kasur barunya, jangan lupa ya sama si Ade nih yang diam-diam ternyata lagi asik main HP di rumahnya. Tiba-tiba dia jalan Oh, berarti padahal gitu. apa nggak amsyong tuh dompet bapaknya. Kan bisa jadi berapa, Bu? Kayak kota nenteng dia enggak. Benar-benar. Masuk ke toilet, nanti langsung
ya, nanti ada pasang dari baju itu repot juga. Kalau misalnya HP juga gambar kan tadi nggak aplikasi ini udah adanya. Memang sama di temanku juga menggunakan itu harus ada screen time juga jangan sampai kebablas. Makanya langsung. Setuju banget ya, harus ada screen time-nya. Jadi segala sesuatunya, kegiatan apapun itu harus ada batasannya. Jadi kayak bapak-bapak tadi tuh, pulang dari kondangan semua bawa kasur lipat ya, lumayan. Sebenarnya menambah sebuah furniture di rumah. Iya. Jangan sampai juga dibawa semuanya yang nikah-nikahnya juga dibawa semua gitu jangan. Jangan, tapi kalau pemirsa rasanya bosan, langsung duduk aja di depan layar kaca. Karena Isa Story hadir pada malam hari ini untuk Anda memberikan informasi seputar yang viral untuk Anda. Dan malam ini ada Teja Viral. Dan sebentar biasa juga gitu ya, kita akan membawakan berita-berita viral, kita juga bakal membawakan berita selain dari dalam negeri juga luar negeri gitu. Dan tadi juga Bapak kan ngambil banyak barang-barang kalau kita akan memberikan kebahagiaan yang bisa dibawa pulang ke kita ya. Yang bisa dibawa ini adalah informasi mengenai kejadian kemarin di GBK, permainan antara timnas Garuda Indonesia dan juga versus Filipina ya. Mungkin ada yang harus lagi perform. Aduh, kata Desi udah klarifikasi. Saya sampai seperti apa kita bersama kami ya. Hari ini, we'll be right back. Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum di dalam tiket. Oke. Jadi kalau ada motor, nanti saja awalnya begitu. Ada motornya ya? Tidak ada di mana? Ada di warung bersama. Ada kejadian di kaki. Agak jauh. Agak jauh. Kenapa dia yang apakah anak-anak atau Ke sudut lain kota karena kedekatan saya? disebut Metro Moskow. Inilah jaringan kereta bawah tanah tersebut Indonesia yang pada hari tenggelam mengangkut lebih dari 8 juta penumpang. Metro Moskow terdiri dari 17 jalur yang membentang pusat kota ke daerah pinggiran dan mengelilingi Moskow dalam bentuk lingkaran. Total, Metro Moskow memiliki jalur rel sepanjang 390 km yang menghubungkan 265 stasiun dan 196 diantaranya terletak di bawah Stasiun tanah. bawah tanah Stasiun berada di kedalaman 30 meter. dalam Taiwan. Setiap terowongan memiliki setidaknya 2 jalur dengan lebar sekitar 5 meter. Dari total, luas ruang bawah tanah Metro Moskow mencapai 1,1 juta meter persegi. Ciri paling mencolok dari stasiun Metro Moskow adalah Biar tanah kayak perhiasan layar interior di sana besar. Lantai koridor terbuat dari marmer, sementara dindingnya ditenun pahatan dengan mozaik dan lukisan inspiratif yang menggambarkan bawah tanah mirip dem. petani dan tentara. Ditambah lagi dengan banyak hiasan patung berlapis emas. Pembangunan pertama sistem kereta Inggris. bawah tanah kota Moskow dimulai pada 1932 Awit mie ini tentang kan. dari Sokoviki hingga Palmyra. Pada masa Perang Dunia Kedua, rel stasiun digunakan sebagai bunker perlindungan tentara. Awit mie nya nama Jumung ya. Jerman. Sistem kereta api bawah tanah Moskow dan juga kota besar lainnya tersebut dengan kekuatan menahan serangan nuklir. Bahkan beberapa stasiun dilengkapi dengan pintu kedap suara dan tahan ledakan, sistem ventilasi, generator listrik, sumber air serta berbagai fasilitas lain untuk kepentingan perlindungan. Diperkirakan ruang bawah Terus tanah kayak gua Moskow aku sanggup menampung konten Taiwan. 2,6 juta orang atau sekitar 20% penduduk Moskow. Tuh. Kereta api sebenarnya menjadi moda transportasi unggulan di Rusia. Selain pembangunan masif jaringan kereta bawah tanah, negeri yang dipimpin Vladimir Putin ini juga mengandalkan kereta untuk menunjukkan wilayahnya yang sangat luas. Namun soal jalur kereta terang, Rusia paling terdepan. Negeri Rusia. 144 juta jiwa ini punya jalur rel sepanjang 90 km yang menghubungkan Moskow Utara hingga Vladivostok, ibu negara Rusia. Jalur ini merupakan bagian besar dari Trans-Siberia. Jalur ini kereta api yang membentang sejauh 9.829 km dari Moskow hingga Mongolia, Beijing, Cina, dan Korea Utara. Dibangun pada 1891 hingga 1916, Trans-Siberia melintasi 7 zona waktu, 87 kota besar di 4 negara, 876 stasiun, 497 jembatan, 15 terowongan, 16
besar serta melewati 9 danau Baikal dan air tawar terbesar di dunia. Untuk tanaman hari menyelesaikan perjalanan dengan kereta Trans Siberian. Dengan ratusan kota tersebar di wilayah daratan luas 17,09 juta meter persegi, wajar jika Rusia mengandalkan moda transportasi kereta api. Model inilah membuat mobilitas ekonomi Rusia menggeliat. Namun ternyata tidak semua kota di Rusia terbuka dan bebas dari hubungan dengan dunia luar. Ada beberapa kota terlarang di mana orang asing perlu izin khusus untuk mengunjunginya. Pun sebaliknya, warga kota tersebut tidak bisa sembarangan meninggalkan wilayah. Saat ini setidaknya ada 4 kota yang disembunyikan dari dunia luar. Tapi versi om. Macam alasan. Asih anak na om. Satunya adalah Arizona. Letak di dalam hutan luas pegunungan kota Yucatan di Sumatera Utara. Tidak bisa sembarangan dikunjungi oleh Kawan kasih ataupun warga Rusia yang bukan penduduk setempat. Untuk masuk ke kota ini perlu izin khusus dari KPS, salah satu polisi rahasia di Timur Tengah. Sekeliling kota dipagari oleh kawat berduri dan pintu gerbang dijaga petugas yang siaga 24 jam. Bukan tanpa alasan, Aizors merupakan tempat dibuka yang paling terkontaminasi oleh limbah nuklir. Aizors dibangun di tepi danau Kertias dan sangat rahasia. Ratusan pekerja dan ilmuwan di sekeliling beberapa kota ini untuk membuat dan mengembangkan persenjataan nuklir. Penduduk sekitar pemerintah merahasiakan keberadaan kota nuklir. Sebagai imbalannya, pemerintah mengajak mereka berbagai fasilitas dan makanan yang didapat oleh warga seiring berjalannya waktu, radioaktif dari limbah nuklir mulai memberi efek negatif. Warga banyak yang jatuh sakit bahkan meninggal. Puncaknya pada 1957 terjadi bencana pembocoran reaktor nuklir yang di kemudian hari disebut bencana Krakatau, dan efeknya jauh lebih parah dibanding bencana Chernobyl. Namun pemerintah Uni Soviet kala itu untuk melakukan informasi tersebut dan menjadikan Aizors sebagai kota terlarang. Keberadaannya dihilangkan dari peta dan pendidikan dihapus dari sensus Uni Soviet. Kini setelah beberapa dekade berlalu, Aizors tetap menjadi kota terlarang. Tak sembarang orang bisa masuk ke sini, sementara pendidikan izin khusus untuk bisa keluar kota. Ya, meski Aizors tidak ramah akibat tercemarnya nuklir, namun banyak warga yang memilih untuk bertahan meski kebebasan untuk pindah ke tempat lain. Bagi mereka, Aizors dengan segala fasilitas istimewa dari pemerintah adalah surga yang dikelilingi pada kawat berduri. Di masa lalu, Uni Soviet dengan ideologi komunis yang memang begitu tertutup terhadap dunia luar sehingga dijuluki sebagai negeri tirai besi. Roda pemerintahan juga dijalankan secara otoriter tanpa memberi ruang kepada rakyatnya untuk menyuarakan idaman. Namun coba saja, meskipun sumpah komunis, Uni Soviet masih memberi ruang kepada rakyat yang memeluk keyakinan. Rumah ibadah beberapa agama yang berdiri di sebuah kota di Siberia Timur misalnya, sekitar 38 km dari kota Ulaanbaatar, berdiri megah Datsan Volkinsky. Inilah vihara Buddha terbesar di Rusia, sekaligus pusat bagi sekitar 1 juta pemeluk yang tersebar di negeri beruang merah. Dibangun pada 1945, vihara yang awalnya sebuah rumah kayu kecil sekarang berkembang menjadi kompleks besar yang terdiri dari puluhan bangunan. Salah satu daya dari vihara ini adalah Muni Dashi Dozo Kichigyo, seorang pemimpin Buddha Buria yang meninggal pada 1927 saat sedang bermeditasi. Meski sudah hampir 1 abad, jasadnya masih utuh tanpa tanda-tanda pembusukan. Fenomena ini tentu menjadi daya tarik peziarah dari mancanegara. Udah keras Pun bu. dengan Islam, Di apa? Kazan, kota terbesar di Rusia, Ini nggak ada kerasnya dah. Masjid Al Sharif. Formalin nggak Masjid keras. ini disebut sebagai masjid terbesar di Eropa. Sisi bangunan Masjid Al Sharif menggabungkan 2 corak, yakni Renaissance lama dan Ottoman. Pengaruh Ottoman terlihat dari 8 menara masjid setinggi 5,7 meter, sedangkan corak Renaissance tampak dari material bangunan yang didominasi
hasil batu granit dan marmer serta detail ornamen dinding. Namun yang mencolok dari masjid ini tentu saja kubah tunggalnya yang berdiameter 39 meter. Masjid Nur Syarif terdiri dari 2 lantai. Bagian atas untuk sholat dapat menampung 1.500 orang. Sementara lantai bawah berfungsi untuk perpustakaan, ruang pendidikan, museum, dan administrasi. Sementara Kristen Ortodoks menjadi agama mayoritas di Rusia memiliki Kristen Ortodoks. Di situs peninggalan abad ke-17 yang terletak di Danau Odega, Whiskey, Republik Kamila ini terdapat 2 gereja, yakni Gereja Transfigurasi dan Gereja Syafar. Menikah bangunan 2 gereja ini terbuat dari kayu dan kayu yang sangat berpadu. Kayu-kayu pinus gelondongan berdiameter 30 cm dan panjang 3 hingga 5 meter dipasang dengan sambungan sudut yang saling bertautan. Meski terbuat dari kayu dan memiliki 22 kubah setinggi 37 meter, gereja ini tetap berdiri kokoh di atas bukit yang terletak 4 meter dari permukaan danau Odega. Itu sebabnya 2 gereja ini termasuk dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Oh, kerja di Cirebon, kerja di situ. Nah terus ketika kerja di situ, kok bisa jadi mengetahui sama anak-anak yang sekarang yang 8 sudah jadi terpidana dan 1 ini saya akan tetapi ceritanya gimana keluarga mereka? Ya emang kebiasaan mereka kan nongkrong di depan, nongkrong di depan, di depan dan SMP 11. Lu buat nyamuk apa enggak? Lihat, anak kemarin gue. Oh, bisa. Mantap. Walaupun ngomong kaya ka ka na sa ikaw, pre. Apa na? Kaya na kalau na. Baka marami. Terus gamplik ya lo. Terus gamplik. Kita nggak bener gamplik. Betul. Aku shopping ko. Apa ya? Pakai Ano itu. YouTube? Gangguan. Napaka. Hindi na kayo gano'n naman ng YouTube. Yun, nalay ngarap. Pero araw na namin Ya film YouTube film yang berapa? Berapa? Sangat puluh maning. Sangat puluh jam. Itu ada YouTuber. setiap murid itu. Iya. Oh, bayarannya akan menang kok. Kalau habis bayaran luluran dia. Ini rahasia gue berapa tepak baru Sofresh Hot Eucalyptus dari essential oil dan hot lock system pegel pakai Sofresh Hot. Jangan nunggu tepar Sofresh Eucalyptus. Lawan tepar dengan Kita juga punya ide loh. Siapa? Dibuat dari 100% kentang asli diiris tipis, kenyal, baru Makanya dipanggang dengan beef sapi panggang asli Jawa atau sapi panggang. Enaknya nggak cuma satu. Lactobread, satu-satunya susu dengan L-reuteri diperkaya omega 3 dan 6.
Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogro. Hal luar biasa si kecil berangan Gelap, tapi betul setan kie. Mau bercanda. Sampai ketawa sih. Kayak sekarang. Wah, betul. Gitu. Dia utus setan. Utus setan. Cuma kuliah. Pulang. Mana? Pero apa mau? Eh? Kita semano ka. Berani memulai perubahan. Mulai dari membersihkan tangan itu, membersihkan tempat berpijak, hingga membilas kain-kain yang menemani kita. Wings bersama UNICEF berkomitmen menciptakan generasi Apa bersih sih? sehat kini dan di masa depan. Generasi bersih sehat, generasi pemenang. Oke, kita sesuai yuk. Es krim Explore, nutrisinya lebih banyak daripada susu sama Allah. Kepala. Harga baru makin terjangkau, hanya 80 ribuan. Kulit. Segarkan harimu dengan Mentos. Yes to fresh. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan On The Spot malam ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan ya. Apaan? Dan Afdol, follow juga akun media sosial On The Spot atau Transsucio On The Spot Wow. Twitter dan TikTok ya. TikTok. Jangan lupa saksikan program setelah ini. Selamat malam. Menolak. mie yang satu ini yang bukan sembarang mie. Ya, alih-alih melihat proses memasak mie keriting seperti biasa, pengunjung bisa menikmati sajian segar mie yang langsung dibuat secara khusus ketika pesanan tiba. Inilah lamian alias mie khas negeri tirai bambu. Langsung dibuat dari orang terampil juru masak, kita bisa menikmati sensasi melihat proses pembuatan mie sekaligus menikmati sajian kuah gurih pedas dari lamian. Yang menarik, sajian ini sebenarnya menjadi salah satu identitas khas Balat di sebuah istana Cina. Geser Seperti apa resepnya? Selengkapnya dalam film setan. Kebun rahasia hingga Yuk, tapi bagus sih. Ya kayak pada umumnya. Saya film setan aja beli. Bisa Yuk, ditarik. bagus sih. Yang Kenyal kuyup gitu. yuk. Terus juga beda kayak mie karet itu kayak kalau bisa gitu. Enak gurih. Terus kayak kalau di sini tuh aku bisa melihat kayak proses pembuatannya kayak gimana. secara harfiah, lauk sendiri berarti menarik atau menegangkan. Sebenarnya adalah mie dalam bahasa Cina. Metode unik pembuatan sendiri tercatat dalam Astronom geografer abad Mau ngatasin pinggang gas.